Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya dulu Mbak Besti. Masya Allah, ini sambelnya pedas banget. Tak ulet-uletkan ini Mbak Bu Besti. Sambelnya Masya Allah, merah merona. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiku sampai merah merona dulu lah. Pedes enggak ya? Merutuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sepertinya wajah saya semakin bunder saja, Mbak Besti. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya, soalnya beberapa hari ini tuh saya lali kalau sedang diet. Jadi jam 10 lebih itu baru makan malam. Sebenarnya nggak boleh ya Mbak Besti, jangan makan malam kayak saya kayak gitu jam 10 lebih masih makan. Sebenarnya itu nggak boleh, tidak bagus buat kesehatan, buat pencernaan, buat usus-usus, lambung-lambung, sembarang dengahnya yang ada di dalam tubuh kita ini. Karena jam segitu itu jamnya orang istirahat harusnya, dan mereka masih giling gara-gara saya masih makan. Karena ya ada sesuatu hal yang membuat saya itu jadi makan jam segitu Mbak Bu Besti, dan tidak bisa saya ceritakan kepada kalian. Mulainya dari waktu Simbah itu suka ngereok malam-malam, terus saya malam jadi nggak tidur, jadi waktu tidur saya berantakan, itu saya jadi BB saya itu bertambah Mbak Bu Besti. Jadi yang bikin berat badan kita bertambah itu bukan cuma karena kita makan, tapi karena ya pola hidup kita. Pola hidup itu termasuk waktu istirahat, terus sembarang dengahnya kayak gitu Mbak Bu Besti, kalian golek sendirilah ya. Jadi kurang tidur, sering begadang itu juga bisa menyebabkan badan kita jadi lebih gemuk. Kalau diterus-teruskan nanti jadinya kayak obesitas kayak gitu. Dulu-dulu waktu di tempatnya Simbah, waktu awal-awal saya bikin konten, kalau kalian mendelok atau kalian ingat, dulu itu kan badan saya masih kecil sekali. Karena waktu itu tuh BB saya mungkin sekitar 53 atau 54 kg. Dan sekarang 65, jajal bayang, no, mundaknya berapa itu. Tapi saya suka sama badan saya yang sekarang Mbak Besti. Kalau dulu itu menurut saya terlalu kecil, tapi sekarang ya dibilang kecil juga enggak, kalau dibilang gede juga enggak, soalnya ya lengan saya cuma segini. Tapi badan saya ini pakai bajunya sudah masuk L ke XL, jadi jangan mengenyak saya. Oke Mbak Bu Besti, jadi kemarin sore itu saya sama Mas Bos itu mengantarkan Makdi untuk sembahyang, karena Makdi itu pengen sembahyang. Terus karena Makdi bilang seperti itu, jadi saya pikir saya bisa bikin konten, karena ya jarang-jarang sekali saya keluar rumah ya kan Mbak Bu Besti, jarang-jarang sekali. Jadi saya pikir saya mau bikin konten kayak gitu. Tapi ternyata setelah sampai di sana, demi kesopanan tidak sido Mbak Bu Besti, tidak sido. Tak ambekan dulu. Jadi tempat sembahyangannya Mak D itu saya pikir itu di atas bukit atau di tempat dataran tinggi kayak gitu Mbak Bu Besti. Soalnya Mas Bos itu bilang kayak ke saya sama ke Mak D itu bilang kayak gini, nanti kalian saya drop di sini ya, terus kalian nanti naik duluan, saya nyusul kayak gitu. Naik duluan, saya pikir naik duluan itu ya naik ke atas bukit kayak gitu, saya pikir seperti itu. Ternyata tidak sama sekali Mbak Bu Besti. Setelah sampai di sana, jadi tempat sembahyangannya Mak D itu ada di depannya Taipei Arena. Kalau Mbak Bu Besti yang tinggal di Taiwan, tinggal di Taipei, pasti tahu lah ya Taipei Arena, tempat untuk baseball itu, ya pas di depannya gitu. Terus naik yang dimaksud di sini adalah naik ke lantai 12. Jadi tempat sembahyangannya itu ada di gedung tinggi gitu Mbak Bu Besti. Terus di situ tuh kayak
kayak semacam apartemen ya, kayak tempatnya Mak D gini, tapi khusus untuk ibadah umat Buddha. Jadi Mak D itu agamanya Buddha. Saya pikir Buddha itu, saya pikir ya, karena kebodohan saya ini, jadi saya pikir Buddhanya itu ya kayak orang-orang yang sembahyangan di kuil-kuil kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Tapi ternyata tidak, Mbak Bu Besti, tidak. Terus di sana itu saya menemukan foto Lama Zopa, siapa ya, saya lupa. Terus kemudian saya googling, saya cari tahu siapa beliau. Ternyata beliau itu tuh tokoh agama Buddha yang Budanya itu yang dari Tibet kayak gitu loh Mbak Bu Besti, kayak gitu. Terus kemudian saya scroll, saya cari tahu, saya baca-baca, ternyata oh alah, saya tidak berani ngomong macam-macam nanti takut keliru, soalnya ini menyangkut kepercayaan orang. Terus kemudian karena demi kesopanan, iya toh, kan tidak pantas sekali kalau saya memvideokan Mak D sedang ibadah sembahyang kayak gitu, karena sembahyangnya itu bukan cuma bakar dupa doang Mbak Bu Besti, sampai ada yang bersujud juga. Jadi pantas saja Mak D itu ketika melihat saya sembahyang itu beliau itu tidak berkomentar reno-reno, karena di majikan-majikan saya sebelumnya itu ketika saya sembahyang rukuk sujud itu selalu ditanya, kok kamu sampai sujud kayak gitu, sampai berlutut, sampai geduk ininya, geduk lantai kayak gitu. Jadi dulu itu saya bingung menjelaskan, tapi Mak D itu sama sekali nggak bertanya. Ternyata setelah saya tahu, ternyata ibadahnya beliau itu ya, oh pantas Mak D tidak bertanya kayak gitu. Jadi ya wes, karena itu demi kesopanan kayaknya tidak sopan sekali kalau saya memvideokan beliau lagi ibadah, jadinya ya tidak situ Mbak Bu Besti. Oke, sekarang saya mau memasak karena kemarin pagi itu tuh saya ke pasar Mbak Bu Besti dan dapat iwak mentok. Mentok atau bebek? Sepertinya mentok sih. Soalnya gulunya itu panjang, terus badannya itu semok kayak gitu, bokongnya itu di samping bolnya itu loh Mbak Bu Besti, itu lebih panjang, nggak kayak bebek. Kalau bebek kan sedikit lebih pendek kayak gitu. Kayaknya mentok sih. Bismillah. 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 Ini terasi dari Afrika, Mbak Bu Besti. Ini tuh ndak biasanya Mbak Bu Besti saya bikin sambel, saya masak ditunggoi kucing di depan pintu. Jadi kan saya kalau bikin sambel itu pintu dapur itu tak tutup ya, biar baunya tidak mobile walaupun saya sudah menyalakan penyedot asap. Biasanya kalau siang hari dua kucing peliharaan Mas Bos itu tidur ya kayak malas-malasan gitu loh, walaupun tidak tidur ngorok-ngorok tapi malas-malasan kayak gitu. Entah kenapa hari ini kok mereka itu bengok-bengok saja. Wah, sambelku kering Mbak Besti. Ini tomatnya belum matang, tapi cabenya sudah kering. Jadi ini mau saya sisihkan dulu. Ini sambelnya, cabenya saya sisihkan. Terus ini tak goreng lagi. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah jadi Mbak Bu Besti. Ya Allah, keju sekali tangan saya ngulek begini aja. Saya menggulai yang belum kekulek lembut. Oh ini kulit tomatnya. Pokoknya harus sampai lembut semua ya Mbak Besti. Oh, biar lekoh. Sudah. Sekarang saya mau menilai. Bismillah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pedes ya? Pedes. Kameranya numplek. Bismillah. Wah, saya masak nasinya kejemean, ya yes, tidak apa-apa, malah cepat wareknya. Madang Mbak Besti, hari ini lawuhnya iwak mentok. Ini hasil beli kemarin di pasar. Lah kok ini kumunyer? Ya tidak krungu tidak kalian tadi? Saya tidak sadar, soalnya ini tuh pakai magnet Mbak Besti. Jadi ya munyer-munyer kayak gitu. Kayaknya enggak cocok pakai magnet. Tuh, munyer-munyer, jadi tidak gelem mandek kayak gitu loh. Domblah, kono-kono sakarepmu. Nah, hari ini saya lawuhnya iwak mentok yang saya beli kemarin di pasar. Terus kemarin itu tuh salah menyusui bakulnya, jadi menyusuinya itu kurang. Terus kemudian disusui lagi, kebanyakan. Jadi saya harus balik lagi, kan tak hitung-hitung di jalan ya. Harganya 380, terus kemudian ditambah 50 NT. Harusnya kan 430 ya toh. Terus susuknya itu harusnya 70 NT karena uang saya kan 500. Terus pertamanya saya dikasih 20 NT doang. Terus kemudian saya balik lagi bertanya, ini harganya berapa gitu. Terus tiba-tiba bakulnya itu ngasih uang 100 NT sambil bilang maaf kayak gitu ya. Tidak menghitung kayak gitu. Terus kemudian tak pikir-pikir lagi, kok banyak banget, katanya 380 aku gitu. 380 apa 330, apa saya salah dengar. Terus kemudian saya memutar video yang ada di kamera saya. 380, saya balik lagi mengekekkan, kebanyakan gitu. Akhirnya apa? Saya ketinggalan base. Jangan. Oke Mbak Besti, hari ini saya lalapannya 2 macam. Ini ada selada Romania, terus ini ada kobis. Ini kobisnya mungkin diimpor dari Indonesia. Pokoknya beberapa sayur yang dijual di supermarket dan di pasar Taiwan itu tuh dari Indonesia Mbak Besti. Kalian percaya nggak? Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya berkah dan barokah, ben jadi tenaga, biar tidak jadi lemak ya toh. Biar tidak tambah ginu-ginu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Besti. Ini menu sederhana, tidak sederhana, mewah, tidak mewah, atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya dulu Mbak Besti. Masya Allah, ini sambelnya pedes banget. Tadi saya sudah menilai. Terus ini iwak mentoknya. Ini belungannya. Tak cepatkan sepisan Mbak Besti lalapannya. Kulitnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Deloklah sambelnya. Tak ulet-ulet dulu lah. Semak. How? Baru mulai mau madang. Sudah dibengoi Mak D Mbak Besti. Duh. Kayak gini kalau mau makan tidak pamit tuh. Jadi beliau itu panggil-panggil. Biasanya kalau saya pamit, saya mau makan dulu kayak gitu ya, enggak Mbak Besti. Duh, kadung koyok ini Mbak Besti. Iman-iman tak leletkan. 2000 years later. Sudah, mari lanjutkan madang. Ini tadi saya sudah pamitan, saya mau makan. Tak ulet-uletkan ini Mbak Besti. Sambelnya Masya Allah, merah merona. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dagingnya berlemak banget. Wah, ini lebih enak daripada daging bebek, Mbak Besti. Tapi ya nggak boleh sering-sering. Asam urat ini nanti. Delok lah. Nasiku sampai merah merona delok lah. Kena tulang. Wah, sumpah ini sambelnya jeprang Mbak Besti. Lama nggak bikin sambel kok. Pedes enggak ya? Ini asli pedas Mbak Besti. Kapok-kapok bilang pedas-pedas masih tetap nyaruk sambal ya Mbak Besti. Kapok Lombok ini pedas sekali. Iyalah sampai merah. Pedas sekali. Pedas sekali ya. Ini sambalnya kasih kan nggak kuat. Jeprang ini lambe saya Mbak Besti. Ini jeprang. Mau nangis. Ini pertama kalinya saya kepedesan sampai kayak gini. Merutuk. Ini fresh milk ya Mbak Bu Besti.
buat menambani pedasnya ini sampai susah mau ngomongi kayak cedal-cedal gini. Ini mulut saya, lidah saya terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung anyep. Lidah saya langsung anyep begitu saya ombeni susu segar ini. Beler Mbak Besti, delok lah, ini bibir saya merahnya bukan karena lipstick tapi karena jeprang. Ya Allah. Lama sekali saya nggak makan sambal ya. Biasanya cuman oseng-oseng terus nggak pedes kayak gitu. Jadi lidahnya kaget. Duh, perut saya nggak mules, cuman lidah saya terbakar.